akhirnya mau minta maaf. Emangnya bener kena azab? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kalian tahu nggak guys, Kartika Putri itu kan wajahnya lagi terkena musibah ya. Nah, kalian tahu ini penyakit apa? Nah, kata dokter Richard, penyakit azab guys. Aduh, kok bisa? Apa gara-gara memenjarakan dokter Richard? Nah, jadi sekarang di video-video ini Let's Go dapat itu kayaknya dokter Richard lagi di atas angin ya. Lagi mungkin menikmati. Nah, itu dia tuh karma karena sudah memenjarakanku. Nah, tapi memang apa sih yang terjadi dengan Kartika Putri ini gitu? Apakah benar dia terkena azab ataukah dia terkena karma karena kemarin suruh capres ngaji? Nah, jadi kita bahas saja dan kita cari tahu ada apa dengan Kartika Putri ini. Wajahnya Kartika Putri yang seperti ini gitu. Oh, pasti dong, wartawan langsung menyamperin Dr. Richard, menanyakan tanggapannya. Bagaimana Dr. Richard tanggapan tentang sahabat sejati Dr. Richard ya, bernama Kartika Putri? Kan kalian sahabat banget nih, gitu. Kalian kan bro banget nih. Ini tanggapan Dr. Richard yang bikin wow ya. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab. Isi ketawa lagi. Padahal dalam hatinya Dr. Richard, semoga ini azab. Dr. Richard tidak boleh seperti itu, Dr. Richard. Kasihan Mbak Kartika Putri. Dan aku tuh bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya. Soalnya kan teman-teman dokter di Singapura kan kata-kata kan non-muslim ya. Ya kan, kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pintar ngaji gitu. Kenapa nggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya? Apalagi kan kemarin kan beliau kan juga ngomongnya pilih pemimpin yang pintar ngaji kan. Jadi maksud Dr. Richard ini memilih dokter juga harus pintar ngajinya, bukan karena kualitasnya. Apa seperti ini untuk Dr. Richard? Jadi di sini menurut Let's Go di sini udah permainan kata-kata Dr. Richard ya. Kartika Putri aja milih capresnya dengan cara mengaji. Siapa yang ngajinya paling bagus itu yang dipilih capres untuk memimpin negara ini. Masa untuk menyembuhkan diri Kartika Putri harus terbang ke Singapura, tidak menggunakan seleksi ngaji? Nah, mungkin itu maksud Dr. Richard ya. Kenapa harus nggak dokter juga cari yang pintar ngaji gitu kan? Pintar ngaji kan banyak di Indonesia. Kalau di Singapura kan dokter-dokter rata-rata non-muslim. Itu guys, salah satu tanggapan Dr. Richard. Menurut kalian gimana nih gitu? Apakah wajar Dr. Richard mengatakan seperti itu karena lagi di atas angin? Ya, kesempatan Dr. Richard buat ngejek-ngejek Kartika Putri sekarang ini ya gitu. Musibah ya, aku nggak boleh sebenarnya bersuka cita ya. Tapi kan di dalam diriku juga bagaimanapun juga ada kepentingan ya, ada kepaitan ya. Nah, jadi dia bilang ini kan musibah bagi Kartika Putri. Sebenarnya aku nggak boleh bersuka cita, tapi dalam hatinya tertawa juga ya gitu. Jangan bohong kamu Dr. Richard. Kamu kan dendam sama Kartika Putri kan? Ada masalah yang luar biasa. Kalau dia ngomong, wah Dr. Richard gak maafkan, kalian nggak tahu. Dulu aku 2 tahun bermasalah hukum disiksa habis-habisan. Bahkan aku pernah di penjara. Aku pernah dijemput paksa dari Palembang ke Jakarta, dijemput, diculik, hilang. 1 kali aku pernah dimasukin ke sel paling dalam. Coba kalau kalian ngerasain di sel seperti itu punya. Dan setelah aku menang pra-peradilan, aku menang semua kasus hukum, kata maaf pun aku nggak pernah dapet. Jadi kalau ada yang ngomong, dok maafin aja, dia aja nggak pernah minta maaf kayak gitu kan. Bener juga. Aku mau maafin. Nah, benar juga ya. Jadi banyak yang bilang ke dokter ini, dok maafin aja Kartika Putri. Tapi dokter bilang, gimana saya bisa maafin? Dia aja nggak pernah minta maaf. Maksudnya minta maaf langsung ke Dr. Richard ya. Gitu. Wajar sih di dalam hatiku tuh kan ada rasa sakit, rasa pedih kayak gitu ya. Makanya kayak kemarinnya ada video yang aku upload, ya itu video kemarahanku waktu tahun 2022 kan. Dimana aku bilang aku nggak akan memaafkan siapapun yang sudah melakukan aku seperti ini. Meskipun aku nggak balas. Aku punya kesempatan untuk kasih balasan hukum pada waktu itu. Aku laporin balik bisa, atau kan aku sudah menang pra-peradilan, tapi aku nggak lakukan. Kenapa? Karena aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan. Maksud dokter, ini Kartika kena hukuman dari Tuhan itu dokter? Itu maksud dokter, ha? Makna tersembunyi. Ha? Ini pertanyaan ya dokter ya? Saya jangan disomasi dokter. Dan kalau memang ini jawabannya ya, gimana ya ngomongnya, prihatin ada, jujurnya ya prihatin ada, ya jujurnya mungkin dalam hati dokter agak sedikit lega ya, karena mungkin dokter merasa bahwa ini memang balasan dari Tuhan untuk Kartika gitu ya. Komen-komen netizen juga mengatakan seperti itu ya. Ada yang bilang, ya betul Kartika itu belum minta maaf, kok dokter disuruh memaafkan.
Ada yang nanya juga, ada yang bisa bantu jawab kasus apa Dr. Richard sama Kartika Putri? Gua ketinggalan jauh, buset, ketinggalan 2 tahun ini Mbak Vanilla Latte. Lu. Ada yang bilang juga manusia tidak berhak untuk membalas pembalasan haknya Tuhan. Masih juga ada yang setuju dengan Dr. Richard bahwa ini kayaknya pembalasan dari Tuhan deh itu. Bahkan Dr. Richard juga mengatakan ingin gitu menyembuhkan Kartika Putri gitu. Ya kalau dia datang ke saya boleh. Nanti bisa, kalau datang ke saya kan enak, bisa podcast satu. Bisa podcast. Bisa tempat saya, bisa cerita, curhat ya gitu kan. Yang kedua bisa berobat di tempat saya, mungkin saya bisa sembuhin, tapi saya nggak bisa ngaji ya. Lo dokter selalu menyindir. Bisa berobat ke tempat saya, tapi saya tidak bisa ngaji. Gitu. Masih terus dipakai ya kata-kata itu ya. Ya, saya nggak bisa ngaji ya. Mungkin bisa cari dokter yang bisa ngaji. Tapi kalau dibanding dokter Singapura sama kan. Sama yang ketiga, ya kan nanti bekas-bekasnya bisa saya obatin di tempat saya. Wah, jadi menurut kalian apa nih? Apa yang terjadi dengan wajah Mbak Kartika Putri nih? Ada yang bilang, menurut Dr. Richard ya, itu dia bilang ini bisa kemungkinannya bisa herpes. Herpes itu virus atau bakteri yang menular karena gigitan seksual gitu. Juga bisa autoimun atau bisa Stephen Johnson ya, itu autoimun yang bereaksi pada obat. Nah, tapi sekarang Kartika juga sudah memberikan klarifikasi bahwa apa yang terjadi dengan wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai Mbak Kartika. Barakallah. Terima kasih banyak. Udah mendingan mukanya. Kalian semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Aku membaik di sini. Dan juga aku mau jelasin tentang apa yang aku alamin ke kalian semua biar kalian nggak penasaran. Jadi subhanallah, aku memang sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Didiagnosa ada yang namanya autoimun. Autoimun. Jadi buat semuanya udah jelas ya, kalau yang aku alamin ini namanya Stephen Johnson Syndrome. Which is itu normal banget, terutama buat orang yang punya autoimun. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi yang dia kena itu Stephen Johnson ya, autoimun. Kabarnya gara-gara dia minum obat ya, painkiller itu. Jadi dia punya autoimun. Jadi efek reaksi dari painkiller yang dia minum malah bikin sekitaran wajahnya itu ada luka-luka ya. Kita lihat di foto ini, kan itu kita ada di bibir, di langit-langit mulut gitu. Terus sampai di lidah, pokoknya di sekitaran wajah ya, terutama yang paling kelihatan itu di mulut sama di jidat gitu. Tapi netizen berdebat juga nih. Ada yang bilang di bibir itu, luka di bibir itu agar bisa menjaga lisan, Mbak Kartika. Luka di jidat itu agar bisa berpikir apa yang harus dibicarakan. Wah, mungkin ini salah satu teguran juga ya itu. Maksudnya Mbak Kartika kan religius banget ya. Jadi penyakit itu kan juga salah satu tanda bahwa mungkin kita dapat teguran gitu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semoga ini juga jadi salah satu titik bagi Mbak Kartika. Oh, ini dari penyakit ini mungkin juga aku harus menjaga lisan karena lukanya di bibir kan. Itu juga seperti berpikir apa yang harus dibicarakan. Karena beberapa statement dari Mbak Kartika itu bikin Indonesia tuh kemarin ya, warga Indonesia tuh heboh lah itu dengan statementnya Mbak Kartika. Jadi Mbak Kartika harus tahu power Mbak Kartika ini besar banget loh di Indonesia ya. Tapi dia juga udah minta maaf. Dari videonya juga minta maaf, yang kita akan bedah permintaan maaf seperti apa sih yang dimaksud oleh Mbak Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya, aku meminta maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang aku perbuat, baik sengaja maupun tidak aku sengaja. Oke, Mbak Kartika. Aku hanyalah manusia biasa yang banyak salah dan dosa, dan masih harus terus belajar memperbaiki diri aku untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Aku ingin menekankan, sekali lagi, apapun itu kesalahan terletak di diri aku dan aku pribadi. Dan cuma aku yang salah dan patut disalahkan. Ya. Jadi silakan saja marah, bully, caci aku pribadi. Bukan kegiatan mengaji, dan jangan kalian jadikan guyonan. Oke. Mengaji itu adalah kegiatan membaca Al-Quran atau membahas kitab-kitab umat agama Islam. Kegiatan yang sangat mulia di dalam agama Islam. Benar. Sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk dan penolong kita di dunia dan di akhirat. Ya. Demi Allah, saya tidak ikhlas kalian memperolok kegiatan mengaji. Silakan hinakan saya, bully saya ikhlas dan memanglah saya pantas. Nah, jadi Mbak Kartika berharap bagi kita tuh jangan menggunakan kegiatan ngaji ini mengolok-olok kegiatan ngaji ya. Nah, ini sebenarnya menurut Let's Go kita tuh tidak ada mengolok-olok kegiatan mengaji Mbak Kartika.
Kalau Mbak Kartika bilang, tolong hina saya, bukan tolong hina saya, maksudnya hinalah saya, ejeklah saya, bulilah saya. Jangan bully kegiatan mengaji. Nah, yang Let's Go tangkap dari Dr. Richard Lee, dari beberapa netizen, itu tidak ada niat untuk menghina kegiatan mengaji. Tapi memang mereka menghujat atau membuli ya Mbak Kartika, di mana statementnya Mbak Kartika menggunakan kegiatan mengaji untuk kemarin politik ya, itu which is nggak salah juga, itu kan pendapat pribadi masing-masing. Tapi setahu Let's Go tidak ada netizen-netizen yang mengolok-olok atau membuat statement negatif tentang kegiatan mengaji. Yang netizen bilang itu adalah, Mbak Kartika kan memilih presiden dengan cara mengaji, gitu. Kenapa tidak memilih dokter dengan cara mengaji? Ini kan statement yang Mbak Kartika sampaikan ke publik, kita mempertanyakan balik gitu loh. Presiden aja Mbak Kartika pengen dengar suaranya mengaji yang paling merdu, itu yang dipilih. Pas presiden gitu loh, memimpin negara ratusan juta umat gitu. Masa dokter doang tidak memilih dengan cara yang sama gitu. Kalau sampai Mbak Kartika memilih dengan cara yang sama, memilih dokter, nah berarti valid juga nih Mbak Kartika bisa memilih presiden dengan cara mengaji gitu. Apalagi Mbak Kartika ke Singapura ya, dimana itu minoritas mungkin muslim di Singapura. Tapi kita nggak tahu ya dokternya Mbak Kartika nih disuruh ngaji dulu apa nggak, kita nggak tahu ya, karena Mbak Kartika nggak menjelaskan. Jadi lanjut. Terutama buat saudara muslimku, stop terhasut oleh setan, istighfar dan bertaubatlah. Aku nggak mau kalian dapat dosa cuman karena aku, sungguhlah nggak worth it buat kalian. Aku nggak mau Allah murka karena kehilafan yang tidak kita sadarin. Wah, itu buat saudara muslim, tolong kata pesan-pesan dari Mbak Kartika itu istighfar gitu, jangan terhasut oleh setan. Apakah Dr. Richard setara setan? Loh, enggak lah. Apakah Mbak Kartika sekarang sudah mulai bebenah diri? Nah, kita doakan aja Mbak Kartika dengan adanya kejadian ini mulai bebenah diri gitu, mulai meminta maaf terhadap semuanya ya, itu tapi nggak mengkerucut ya terhadap Dr. Richard Lee gitu. Itu jangan-jangan Mbak Kartika ini wajahnya itu agak rusak kemarin gara-gara pakai kosmetik abal-abal. Nah, bisa jadi juga. Jadi itu dia yang bisa disampaikan. Thank you banget yang nonton. Menurut kalian gimana tentang kasusnya Kartika Putri ini gitu? Apa kalian ada pandangan-pandangan tertentu dari Kartika Putri atau Dr. Richard Lee? Nah, komen aja pendapat kalian di bawah. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.